siang. Gini Mbak, saya mau konsultasi. Ini kok akhir-akhir ini sering itu mual, muntah, sama itu nyeri di lambung bagian kanan atas. Itu kira-kira kenapa ya Mbak? Oh iya, sebelumnya ini saya bicara dengan Pak siapa ya? Nama saya Mahmudi. Mahmudi. Ya. Oke, sebelumnya Pak Mahmudi sudah pernah melakukan konseling sebelumnya belum? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Jadi tadi seperti yang Bapak sampaikan ada keluhan Iya, Bu. tentang Hati-hati, mual, Bu. muntah dan Sama aktivitasnya itu jadi terganggu, berkurang. Itu kenapa ya Mbak? iya. Jadi sebelum ke arah terkait penyakit yang Bapak alami sekarang, izinkan saya untuk menggali data-data terkait Bapak terlebih dahulu ya. Apakah diperbolehkan? Boleh? Bapak umurnya berapa? Saya 32. 32. Rokok? Enggak. Ya. Kalau berat badan lagi badannya berapa Pak? Tinggi badan 163, beratnya 61. 61. Nah Bapak sebelumnya kesini itu karena sudah ada diagnosa sebelumnya atau belum? Belum pernah, belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Jadi Bapak mengalami keluhan mual, muntah, nyeri di bagian Lambung yang kanan atas. perut bagian kanan atas Iya. ya. Itu nyerinya itu ketika apa Pak? Ketika setelah makan? Iya, itu kan saya kan suka itu makan goreng-gorengan, kemudian jeroan, terus sama itu daging kambing saya suka. Daging kambing ya. Iya. Oke, kalau keluhan lain Pak yang Bapak rasakan? Ya itu cuma nyeri itu, kemudian jadi kan aktivitasnya terganggu, kemudian hasil kerjaan saya kan nggak bisa maksimal. Sebelumnya Bapak pernah memeriksakan terkait kondisinya atau belum? Ya hanya periksa-periksa biasa saja. Periksa biasa. Oke. Ada sebelum kesini ada rekomendasi untuk cek lab Pak? Iya, kemarin saya sempat itu cek lab dan terus ini hasilnya Mbak. Oh iya, terima kasih. Saya lihat ya Pak. Iya. Oke, kalau dari cek labnya itu hasilnya diagnosa batu empedu ya Pak. Ya, jadi itu bisa ditandai dengan adanya mual muntah itu, dan terutama itu merasakan nyeri di bagian atas, kanan atas. Iya. Bapak itu merasakannya menjalar ke punggung sampai ke bawah atau enggak ya? Itu enggak, cuman sebatas itu dulu. Karena ini kan baru kali ini Mbak. Udah berapa lama Pak merasakan itu? Ini kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulan yang lalu ya. Iya. Oke. Kalau untuk ada sesak enggak Pak? Sesak nafas nggak ada. Enggak ada. Nafsu makannya baik atau kurang? Masih normal biasa. Masih normal. Masih. Oke Pak, ada pusing enggak Pak? Pusingnya itu ketika itu pas nyeri itu sedikit-sedikit agak pusing. Nyeri ya. Kalau tekanan darah normal Pak? Tekanan darah yang terakhir itu normal, cuman sebelumnya sempat pernah tinggi. Pernah tinggi. Itu berapa Pak? 140/100. 140/100. Oke. Pernah ada pengalaman diet nggak Pak sebelumnya? Enggak pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Ini konseling pertama kali ya Pak? Iya, konseling pertama kali. Ada alergi makanan? Ada udang. Udang. Iya. Oke, berarti Bapak ini suka makan gorengan, kambing dan jeroan ya Pak? Iya. Oke. Jadi sebelumnya apakah Bapak
tahu itu tentang penyakit batuk empedu? Belum tahu Mbak, makanya kan saya konseling ke sini itu pengen tahu apa itu batuk empedu itu gimana, terus kemudian cara kita mengurangi rasa nyeri atau menghilangkan penyakit itu kayak gimana, terus makanan apa saja yang nggak boleh dimakan itu gimana. Oke, jadi izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran tentang penyakit batuk empedu ini. Jadi kan di dalam tubuh kita ada organ namanya kantong empedu ya Pak. Di situ memproduksi bilirubin dan biliverdin, di mana itu yang nantinya mewarnai feses kita gitu. Nah, dalam kantong itu tuh ada getah empedu dan garam empedu. Itu tuh bisa didapatkan dari makanan yang kita makan. Ketika kita batuk empedu itu biasanya disebabkan oleh kebiasaan makan yang kurang baik, contohnya kayak sering mengonsumsi gorengan, terutama jeroan, lemak jenuh yang minyak digunakan berkali-kali gitu Pak. Nah, itu kenapa bisa terjadi batuk empedu, karena dari makanan yang mengandung tinggi kolesterol itu lama-lama di kantung empedunya itu akan mengendap jadi kristal. Nah, kalau misalkan waktu jadi kristalnya itu belum merasakan sakit, tapi kalau misalkan sudah mengganggu saluran-saluran yang lain, saluran seperti saluran pencernaan, ke saluran-saluran yang lain, itu akan menyebabkan nyeri gitu Pak. Jadi solusi yang saya tawarkan adalah mengubah kebiasaan atau pola makan Bapak sehari-hari, dimana untuk mengatasi supaya tidak berkelanjutan dan semakin parah gitu Pak. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut bisa Bapak lihat di sini. Ini jadi disebabkan karena gorengan dan makan makanan yang berlemak, itu ditandai dengan Bapak kan merasakan nyeri, nyeri di bagian perut kanan atas, merasakan mual dan muntah. Nah, ini ditandai dengan kadar pengukuran lab juga SGOT dan SGPT-nya itu tinggi. Nah, itu terlihat juga di hasil lab yang tadi Bapak berikan ke saya. Lalu selanjutnya, langkah apa yang bisa kita lakukan? Itu bisa kita cegah dengan makan secara teratur, olahraga secara teratur, dan mempertahankan status gizi yang normal Pak. Jadi untuk aktivitas Bapak mungkin alangkah lebih baiknya untuk meningkatkan aktivitasnya, olahraga. Lalu untuk mengatasinya itu kita merekomendasikan ada diet rendah lemak, di mana itu membatasi konsumsi makanan-makanan yang berlemak, terutama gorengan dan jeroan. Gitu ya Pak. Lalu untuk prinsipnya itu rendah lemak dan tinggi serat. Dalam hal ini makanan yang dianjurkan itu seperti kalau dari karbohidratnya itu beras merah, roti gandum yang utuh, lalu kentang dan lain sebagainya. Untuk protein hewani terutama mengandung kolesterol, banyak mengandung kolesterol jenuh ya Pak. Lalu dipilih kalau misalkan telur itu yang putih dan lain sebagainya, kalau ayam tanpa kulit gitu Pak. Kalau makanan yang dihindari itu sebaiknya makanan yang tidak mengandung gas, jadi itu akan membuat perut tidak nyaman dan akan merasa kembung gitu. Lalu makan makanan yang manis, tinggi gula dan lain sebagainya. Lalu ini untuk ada rekomendasi contoh menu sehari, yaitu dari nasi. Yang perlu diperhatikan itu cara pengolahan makanannya juga perlu diperhatikan. Ada pertanyaan Pak sampai sini? Ini kan tadi sudah dijelaskan untuk makanan yang apa itu harus dikonsumsi di sini ya. Kemudian kalau misalkan protein hewaninya itu harus yang tertera di sini atau bisa kita apa itu siasati dengan yang lain, misalkan ikan itu kita ganti dengan apa itu mungkin sejenis apa ya kayak apa itu selain udang. Jadi kan karena kan saya kan alergi udang, jadi diganti yang lainnya, ini boleh? Boleh Pak. Jadi makanan yang ada di sini itu jenisnya terlampau banyak. Jadi ini adalah contoh makanan yang dianjurkan gitu. Tapi kalau misalkan Bapak ingin mengganti makanan dengan yang lain, misalkan
ayam diganti dengan makanan yang rendah kolesterol seperti kalkun gitu. Mungkin itu bisa menjadi preferensi lain untuk Bapak. Terus tadi juga Mbaknya sempat bilang konsumsi yang manis-manis itu juga dibatasi. Itu untuk batasnya kita konsumsi yang manis itu kayak gula itu harus berapa, kemudian mungkin sirup atau yang lain-lain itu berapa ratanya? Ya, karena terkait prinsip diet dari penyakit batuk empedu ini kan tinggi serat Pak. Jadi direkomendasikan itu makan makanan yang dengan karbohidrat kompleks. Jadi contohnya itu seperti ubi, beras merah, gandum dan lain sebagainya. Kalau misalkan seperti sirup dan gula itu kan termasuk dalam karbohidrat sederhana. Nah itu sebaiknya dihindari. Ya. Terima kasih untuk sementara itu dulu. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang lainnya saya tanya. Oke, maaf Pak, sebelumnya saya ingin menanyakan terkait asupan makanan yang biasa Bapak makan. Itu kalau buah berapa porsi ya Pak satu perharinya? Buah kayak pisang itu paling 1-2. Kalau susu? Susu jarang sih Mbak, karena saya nggak begitu suka dengan susu. Kalau protein hewani Pak? Hewani ada. Apa saja itu Pak? Ya seperti lele, kemudian ayam goreng, terus kemudian telur rebus. Kalau makanan instan, fried chicken, mie instan dan Itu lain-lain? jarang Mbak. Jarang. Kalau sayur sering nggak Pak? Iya, saya pasti Setiap ada. hari? Sehari berapa kali? Sehari 2 kali. 2 kali. Iya. Suka makanan manis Pak? Enggak begitu. Nggak begitu ya. Kue-kue kurang ya? Kurang suka. Kalau protein nabati? Nabati suka. Suka. Sehari bisa berapa kali Pak? Nabati setiap kali makan pasti ada. Setiap kali makan. Iya. Suka makanan yang bersantan? Santan enggak sih, karena istri enggak suka. Oke Pak, jadi terkait tadi penyakit batuk empedu dan diet yang direkomendasikan, apakah Bapak sepakat untuk mencoba mengubah pola makan Bapak menjadi makanan yang lebih sehat? Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Semoga dengan mengubah pola makan yang menjadi lebih baik, mengurangi kolesterol, mengurangi makan makanan yang berlemak, dapat membantu Bapak untuk mengurangi resiko yang lebih dan dapat meminimalisir rasa nyeri yang ada di dalam tubuh Bapak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak atas kunjungannya.